Selamat siang anak-anak, selamat berjumpa kembali bersama dengan Ibu Oni, masih dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, anak-anak Ibu, apa kabarnya nih anak-anak? Semoga anak-anak masih dalam keadaan sehat, semangat belajar, dan selalu bersukacita. Nah, anak-anak, pada pertemuan kita kali ini, kita masih belajar dalam buku tema 2, masuk ke dalam pembelajaran 4, yaitu, nah ini dia, membaca teks dongeng. Oke, membaca teks dongeng dan memerankan tokoh dongeng dengan ekspresi yang tepat. Oke, berarti pertemuan kita kali ini Ibu akan membacakan satu contoh dongeng fabel. Oke, sekali lagi Ibu akan membacakan satu contoh dongeng fabel ya, dengan memperhatikan ekspresi yang tepat. Nah, selanjutnya, Ibu akan menjelaskan dulu ya. Anak-anak, ada yang tahu tidak apa itu arti mimik? Ayo, silakan anak-anak angkat tangan. Ya, tepat sekali. Mimik adalah ekspresi wajah. Oke? Ekspresi wajah atau air muka. Itu yang disebut dengan mimik. Kemudian, intonasi. Nah, anak-anak, ada yang masih ingat lagi tidak? Ayo silakan anak ibu, angkat tangannya yang bisa. Tepat sekali. Intonasi adalah tinggi rendahnya nada atau suara yang dihasilkan. Oke, sekali lagi, tinggi rendahnya nada atau suara yang dihasilkan itu juga disebut dengan lagu kalimat. Oke, suara yang dihasilkan itu disebut dengan lagu kalimat ya. Kemudian, nah ini dia, lafal atau pelafalan. Apa itu? Seperti yang Ibu sekarang berdiri di sini, lafal berarti apa? Ya, tepat sekali. Itu dikatakan atau disebut dengan ucapan. Berarti lafal adalah pengucapan bahasa ya, pengucapan bahasa yang baik dan benar. Oke, yang baik dan benar. Nah, anak-anak, dalam membaca dongeng sangat dibutuhkan yang namanya penghayatan. Ya, mengapa? Supaya orang yang mendengarkan dongeng tersebut dapat memahami isi bacaannya. Oke, sekali lagi, mengapa kita membaca dongeng perlu penghayatan? Karena supaya orang yang mendengarkan dongeng yang kita bacakan itu dapat memahami isinya. Oke? Nah, dapat tersampaikan pesannya. Seperti yang Ibu nanti bacakan dongeng fabel ini, nanti juga di dalamnya pasti terkandung, pasti ditemukan yang namanya amanat atau pesan. Nah, nanti dari situ anak-anak bisa menerima, bisa mengambil suatu kesimpulan. Oh, ini ternyata amanatnya. Oh, ini toh pesannya, kan gitu ya. Nah, anak-anak silakan disimak, dengar. Ibu akan membacakan fabel. Kalau ini anak-anak paling tidak pasti sudah pernah dengar ya. Fabelnya dengan judul Semut dan Belalang. Ya, oke, silakan anak-anak mendengar ya. Suatu hari di musim panas yang terik dan melelahkan, seekor semut terlihat rajin bekerja mengumpulkan makanan. Ia mencari dan mengangkut bahan makanan yang ia temukan untuk dikumpulkan dan disimpan di dalam lumbungnya. Meski panas yang terik dan hujan yang turun membasahi tanah dan tubuhnya, ia tetap bekerja dengan giat agar nanti saat musim dingin tiba, semut bisa memiliki persediaan makanan yang cukup untuk bertahan hidup. Melihat hal ini, si belalang menegur dan berkata, "Hei semut,
kenapa kau begitu rajin mengumpulkan makanan tanpa henti? Kemudian dijawab oleh semut, aku harus mengumpulkan makanan agar saat musim dingin nanti tidak mati karena kelaparan. Mendengar jawaban si semut, belalang pun terbawa terbahak-bahak. Katanya, hahaha, kenapa repot sekali? Musim dingin masih lama. Belalang pun berlalu sambil memakan daun yang jadi makanannya. Semut tetap bekerja dengan keras dan giat mengumpulkan makanan yang banyak. Sementara sepanjang musim panas dan musim-musim selanjutnya, belalang tetap bermalas-malasan dan tidak mengumpulkan makanan untuk musim dingin, di mana persediaan makanan nantinya akan sulit untuk dicari. Sampai akhirnya musim dingin datang dan ternyata berlangsung lebih lama dibandingkan sebelumnya. Belalang pun hampir mati karena tidak punya cadangan makanan yang cukup dan minta makanan kepada semut. Semut yang baik hati tidak tega melihat belalang yang kelaparan dan mau berbagi makanan dengannya. Nah, anak-anak tadi telah mendengarkan dongeng fabel yang ibu bacakan tadi, fabel tentang semut dan belalang. Dari bacaan fabel yang ibu tadi baru bacakan, anak-anak sudah pasti mengetahui apa amanat dari fabel tersebut atau apa pesan yang ibu akan sampaikan dari fabel tersebut. Pastinya ini amanatnya atau pesannya sangat bermanfaat untuk kita semua, untuk anak-anak ibu dan juga untuk ibu dan untuk kita semua. Oke. Kemudian pelajaran moral, ya, pelajaran moral yang bisa diambil dari fabel tersebut atau fabel yang tadi ibu bacakan adalah bahwa agar kita tidak susah nanti di waktu yang akan datang, seseorang tidak boleh bermalas-malasan. Ya, tidak boleh malas-malasan. Pekerjaan yang dilakukan sedikit demi sedikit namun dikerjakan dengan terus-menerus akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Oke? Akan mendapatkan hasil yang memuaskan, ya, dibandingkan dengan kita menunda-nunda pekerjaan karena kita merasa bahwa masih banyak waktu yang kita perlu lakukan. Berarti inti dari pesan ini, anak-anak, jangan pernah untuk bermalas-malasan, ya. Kalau kita mau menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang berhasil, otomatis mulai sekarang kita harus rajin, giat dalam belajar, ya. Dan yang paling terpenting juga harus patuh dan taat kepada orang tua, ya anak-anak. Nah, anak-anak, nanti ada tugas untuk anak-anak ibu untuk kelas 3C. Tugasnya apa? Nah, ini dia. Tugasnya adalah anak-anak silakan membacakan dan menceritakan fabel, ya. Anak-anak silakan cari judul fabel bebas. Nanti setelah anak-anak menemukan fabel tersebut, kalian bacakan, oke? Dan kalian ceritakan, ya. Kalian ceritakan dari fabel tersebut, oke, dengan ekspresi kalian sendiri dan juga harus disertai amanatnya. Nanti setelah itu kalian videokan. Setelah kalian video tersebut kalian kirim ke WA ibu secara pribadi. Oke, sekali lagi silakan anak-anak membuat video sendiri. Video itu di dalamnya anak-anak, nah ini dia, video adalah anak-anak membaca fabel, menceritakan fabel
fabelnya bebas ya anak-anak ya, membacakan fabel, kemudian juga nanti diakhiri dengan amanatnya seperti yang tadi ibu sudah bacakan. Nanti setelah itu videonya anak-anak kirim ke WA ibu pribadi. Paling lambat ibu tunggu video membaca fabel itu paling lambat hari Kamis depan ya, ibu tunggu hari Kamis depan. Oke, anak-anak ibu dikerjakan dan dipraktekkan nanti di rumah, dan ibu tunggu tugasnya paling lama hari Kamis depan. Oke, nah anak-anak, cukup sekian pertemuan dari ibu untuk kali ini. Kita akan berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya, dan ibu tunggu ya, ibu tunggu video anak-anak membaca dongeng pada hari Kamis depan, pada pertemuan hari Kamis depan. Terima kasih anak-anakku semua, sampai jumpa dan selamat siang.